apakah tidak sebuah keganjilan ya kalau semula ditetapkan 3 DPO, yang tentu saja itu berarti udah ada 2 alat bukti yang memenuhi unsur untuk 2 DPO itu. Apalagi udah diputus sampai inkrah. Dan 2 orang itu tetap sebagai orang yang melakukan awalnya, walaupun belum tertangkap. Tiba-tiba sekarang dinyatakan hanya 1. Yang 2 ini kok bisa lenyap begitu saja. Jadi Bang Karni, ketika mulai rame selesai konferensi pers itu, saya berulang-ulang, saya putar ulang statement di Reskrim Memang ada ujungnya, Bang. Kalau di kemudian hari ditemukan bukti-bukti ini, ya kami untuk yang 2. Artinya di sini kata kuncinya adalah masalah komunikasi publik. Memang perlu pemilihan diksi, pemilihan kata yang tepat antara yang kita mau dengan penyampaian. Ketika itu meleset sedikit saja sehingga multi tafsir, maka publik akan menafsirkan suka-suka karena tidak clear. Kami langsung tanya, Pak Dir, yang dimaksud apa? Pak, kami sudah menelusuri 3 ini, kami baru dapat yang 1. Yang 2 belum sampai hari ini. Ya kalau belum sebaiknya nyampaikan belum, bukan dihapus. Itu di situ. Jadi kami langsung klarifikasi. Memang era sekarang kita harus hati-hati dalam hal menyampaikan rilis atau statement ke publik, karena sekali lagi ketika bisa ditafsirkan lain atau multitafsir, siap-siaplah nanti tafsiran lain itu yang akan dipakai. Begitu, Pak Beni, itu saya kira clear Pak, dia bilang fiktif Pak. Bukan, cuman Sandi kemudian melakukan konferensi pers ulang, baru memberi statement yang dibilang Pak Beni. Kalau Dirkrimun mengatakan hanya 1 dan 2 fiktif. 2 fiktif, nanti bisa kita buat rekamannya. Nah itu yang menurut saya, itu yang saya bilang, kembali karena memang ini pra-peradilannya soal Peggy Setiawan, itu yang menurut saya, bahkan saya tuduh Polda Jawa Barat itu melakukan obstruction of justice dan menghina pengadilan. Karena apa? Putusan yang telah ingkrah itu setingkat undang-undang. Bang Karni, setingkat undang-undang. Dan itulah yang dikutip oleh para penyidik, bahwa ini telah suci, telah ingkrah tetapi disurat sendiri. Nah ini menurut saya sangat serius. Tetapi Sandi kemudian Kadip Humas mengatakan, kalau ada yang 2. Nah ini yang mengatakan, saya bilang analoginya mirip apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Kalau polisi yang nggak ada, saya selalu bilang korban pertama itu adalah Pak Beni Mamoto. Karena begitu aja menerima press release dari Jakarta Selatan. Nah ini yang terjadi, saya bilang, kawan-kawan penyidik akan banyak korban. Kalau sampai materi, kenapa saya terus terang Bang Karni harus mengatakan ini, stop dulu. Kalau menang katakanlah ditolak, saya malah khawatir. Saya jujur, kalau sampai permohonan ditolak, kalau saya pribadi ini, tentu pendapat saya pribadi, saya bukan kuasa hukum dimanapun. Akan kita kemudian habis-habisan ini, karena sudah telanjang semua. Dari saksi-saksi yang hari ini kita dengar 5 orang, ya toh, saya kira digitalnya belum lagi 6 berkali-kali. Pak Susno mengatakan di mana CCTV yang 6, di mana HP-nya almarhum dan lain-lain. Ya toh, yang tadi itu tidak ada kata Pak Sigit, itu namanya scientific crime. Oleh karena itu saya harus ulangi Pak Beni, satu-satunya adalah jangan sampai ini dibebani kepada polisi, nggak fair. Karena jaksa ikut berdarah-darah, hakim ikut berdarah-darah. Tetapi berikan kesempatan untuk PK, satu-satunya ini untuk membersihkan. Karena kalau nanti bertarung lagi, soal nanti materi yang teman-teman penyidik Polda Jawa Barat yang kemudian berdarah-darah lagi Pak Bang Karni. Itu menurut saya untuk... Jadi begini Bung Saur, yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada Bung Saur, bahwasanya Bung Saur ini terlalu cepat menyimpulkan Polda ini telah melakukan obstruction of justice gitu. Jadi
Bahasa-bahasa inilah yang menyesatkan publik menurut saya. Kenapa? Yang dikatakan obstruction of justice itu apabila seseorang itu telah terbukti. Saat ini polisi saja, penyidik Polda Jawa Barat sedang melakukan proses hukum dan penyidikan. Jadi pertanyaan saudara tadi yang mengatakan bahwasanya 3 DPO dihilangkan. Anda tahu nggak DPO ini berasal dari mana? DPO ini berasal dari keterangan terpidana. Ya, dari keterangan terpidana ini menjadikan ada Andi, ada Dani, ada Eka dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Jadi dengan dasar itu sehingga polisi melakukan pencarian. Nah, dan di dalam pengadilan ya, baik di perkara nomor 3, nomor 4 dan nomor 16 kan gitu. Nah, para terpidana ini ya mencabut keterangannya. Sehingga polisi kelimpungan. Nah, terkait dengan DPO ini perlu diketahui kalau Bung Saur membaca putusan itu 26 alat bukti itu di situ dikatakan 26 alat bukti itu ya dikembalikan 24 alat bukti itu dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain, perkara Dani, Andi dan Peggy. Gitu loh. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan bahwasanya terpidana ini berubah-berubah keterangannya. Itulah makanya gimana Pak Susno? Saya lagi Sebentar. saya lagi bicara soalnya. Sebelum terlanjur orang Iya, dengar, gimana? mengapa Karni? Bukan. DPO itu bukan dari terpidana. Bukan, tadi kan Bukan. berbicara putusan. Bukan, iya. Berbicara bukan dari terpidana, DPO itu kan memberikan polisi. Bukan. Nah, asal muasal nama ini semua dari keterangan saksi-saksi. Dari Tentunya Rudiana, dong. Rudiana. Loh, Ini saya bacakan bukan berita dari BAP-nya. Rudiana. Tunggu Mau saya dulu. bacakan BAP-nya. Rudiana itu ya pada tanggal 28 itu ya, tanggal kita katakanlah 27. 27 pada malam harinya itu dia diberitahu oleh Aibtu Sulaiman. Benar nggak nama bapak ini Muhammad Rizky Rudiana? Kan begitu. Sehingga benar dia mendatangi ke RSUD Gunung Jati. Oke? Setelah dia mendatangi RSUD Gunung Jati, dia lihat bahwasanya telah terbaring seorang anak mayat laki-laki, anak dia sendiri. Kemudian pada tanggal 28 dimakamkanlah ini Muhammad Rizky Rudiana di TPU Gunung Jati. Jatiwangi, maaf. Jatiwangi, di TPU Jatiwangi. Karena dia melihat bahwasannya kematian anaknya ini janggal. Seorang ayah yang membesarkan anaknya dari kecil sampai besar. Yang dipersoalkan Iya, saya beliau. cerita dulu. Iya, nggak usah panjang lebar ke sana. Saya cerita dulu Bung Karni. Ya, tapi balik lagi Ya kita. karena kan dari Rudiana kata beliau. Biar Iya, saya Rudiana. jelaskan. Ya, enggak apa-apa, Yang mana? silakan. Ya, biar Sampai saya- muncul biar saya di jelaskan. 11 pelaku, Ya, silakan. biar clear. Jadi jangan sepotong-sepotong juga. Artinya Bukan biar saya Anda yang jelaskan ini. boleh mempersilakan, saya yang boleh mempersilakan atau menyetop. Ya, izin saya lanjutkan Bung Karni, biar saya Boleh, jelaskan. tapi- Jadi biar nggak sepotong Bung Karni ya. Tapi yang relevan aja. Iya relevan. Saya sesuai dengan putusan dan fakta persidangan. Pada tanggal 29-nya itu ya di 28 sudah dimakamkan, 29 beliau itu ke Polsek Talun mengecek kendaraan sepeda motor ini. Nah, setelah dicek sepeda motornya itu ternyata tidak terdapat sepeda motor yang begitu parah, hancur. Nah, sehingga pada tanggal 31 dia bersama dengan rekannya ya mencari informasi lebih lanjut terkait dengan kematian anaknya ini, bertemulah dengan saudara Aep dan Dede. Seperti itu, diperlihatkanlah apakah mengenal sepeda motor ini. Oh ya, pernah lihat, kata Aep dan Dede. Oke, kalau pelaku ada nggak peristiwa-peristiwa pada malam 27 terjadi? Kita ada yang ribut-ribut. Oke, kalau memang mereka ini orang yang ribut-ribut ini, saudara melihat, tolong beritahu saya. Dikasihlah nomor handphone Pak Rudiana kepada si Aep. Nah, Aep juga menjelaskan bahwasannya yang saya lihat itu di situ ada ciri-cirinya memakai tensoples di dahinya. Kan gitu. Oke, dia pulang. Kemudian Pak Rudiana diberitahu oleh saudara Aep bahwasannya mereka telah berkumpul di SMP, depan SMP Negeri 11. Nah,
ini SMP Negeri Pak Rudiana datang mengamankan dan dibawalah ke pihak kepolisian. Dan itu dia interogasi si Jaya dan Sudirman, 2. Hanya beberapa menit. Setelah itu diserahkanlah ke Satuan Reserse Kriminal. Nah, setelah diserahkan ke Serse telah menginterogasi ini. Ya, yang 8 orang ini. Interogasi sehingga pihak Serse sendiri yang membuat rangkaian cerita di dalam laporan polisi tersebut. Beliau hanya tanda tangan. Jadi kalau yang dibilang beliau penyidiknya itu salah. Gitu loh. Yang menangani kasus ini adalah Serse. Nah, jadi jangan bilang ini dari Rudiana. Rudiana bilang pelakunya ini. Tidak. Itu hasil interogasi dia yang ditanyakan kepada Jaya dan Sudirman. Yang lainnya itu dia tidak tanya. Seperti itu saudaraku. Oke. Jadi saya bacakan BAP-nya Rudiana. Bukan BAP putusan. Saya bacakan BAP-nya Rudiana. Dengerin Coba saja. kamu baca putusannya Rudiana. Saya nomor 4. bacakan BAP-nya Rudiana. Dengerin saja. Ini asal muasal Putusan. 11 pelaku itu Ya, muncul. silakan, Ya gitu dong. silakan. Izin Bang Karni ya dipersilakan soalnya nanti marahi Bang Karni pula saya. Nomor 5. Rudiana ini di BAP jam 18.30 tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana mengamankan pelaku itu dari SMP 11 itu jam 12. Karena jam 10 telepon ke AEP, jam 12 dikabari oleh AEP ya bahwa ada diamankan. Ada waktu 6 jam setengah. Kemudian apakah saudara, nomor 5, apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara jelaskan, saudara sebutkan. Dijawab oleh Rudiana, ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Eko Ramadhani. 2. Supriyanto. 3. Hadi Saputra. 4. Eka alias Tiwul. 5. Sudirman. 6. Andika. 7. Andi. 8. Dani. Nah, ini 7. Andi dalam kurung kabur, ya. Kemudian Andika 6 ini dalam kurung kabur. Nah, kemudian 9 ya. Ini Peggy alias Perong dalam kurung kabur. Kemudian 10 Jaya, 11 Saka. Tidak ada jawaban. Rudiana ini mengatakan berdasarkan keterangan dari Jaya yang sudah kami interogasi, muncul nama 11. Tidak ada. Oke, Langsung saudara dijawab seolah-olah Rudiana ini tahu seolah-olah. Ini fakta. Lalu Anda mengatakan. Dengar dulu saya ya. Saya minta kalian jangan bertengkar sini. Kita pindah ke Pak Susdom.